Oke, kita bisa masuk sekarang ke materinya. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu kebijakan harga. Jadi, pada saat-saat tertentu terjadi gejolak yang menyebabkan suatu keadaan pasar itu berubah-ubah. Misalnya dari permintaan yang lebih besar pada penawaran atau malah penawaran yang lebih besar pada permintaan. Nah, disinilah peran pemerintah sebagai pemberlaku kepentingan, sebagai penengah antar produsen dan konsumen agar salah satu pihak itu tidak ada yang dirugikan. Nah, kita bisa tarik kesimpulan tentang apa itu kebijakan harga. Jadi, kebijakan harga adalah suatu kebijakan yang biasanya diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat secara luas, baik itu produsen maupun konsumen, agar salah satu pihak itu tidak ada yang dirugikan. Oke, itulah merupakan pengertian dari apa itu kebijakan harga. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang apa saja kebijakan-kebijakan itu. Yang pertama, ada kebijakan harga maksimum atau selling price, atau juga bisa dikatakan HRT, harga eceran tertinggi. Jadi, harga maksimum atau selling price adalah peran pemerintah dalam menentukan harga tertinggi yang berlaku di pasar, yang tingginya berada di bawah harga pasar. Jadi, selling price ini dilakukan jika harga pasar itu terlalu tinggi atau dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat. Oke, yang kedua ada kebijakan harga minimum atau floor price. Harga minimum atau floor price adalah peran pemerintah dalam menentukan harga pasar terendah yang berlaku di pasar, yang tingginya berada di atas harga pasar. Jadi floor price ini dilakukan jika harga pasar itu dianggap terlalu murah, yang dimana berpotensi untuk merugikan si produsen. Nah, itulah pengertian dari apa itu kebijakan harga maksimum selling price dan harga minimum atau floor price. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai apa itu kebijakan harga maksimum dan harga minimum dengan cara memperhatikan kondisi sebagai berikut. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai harga minimum atau floor price. Oke, simaklah kondisi sebagai berikut. Yang pertama, terjadi musim panen di salah satu wilayah di Indonesia pada bulan-bulan ini. Terjadi musim panen atau panen raya yang begitu melimpah pada bulan-bulan ini. Nah, jika terjadi musim panen, otomatis produksi padi itu akan menjadi semakin meningkat. Nah, jika terjadi musim padi dan otomatis produksi padi meningkat, maka harga barang tersebut akan menjadi semakin murah atau semakin mahal. Nah, tentunya harga barang itu akan menjadi semakin murah. Nah, jika suatu barang itu semakin murah, tentunya akan merugikan pihak siapa? Pihak produsen kah? Konsumen kah? Tentunya yang akan dirugikan adalah pihak produsen. Jika harga barang murah, otomatis produsen mengalami kerugian. Nah, tidak selalu panen raya itu selalu memberikan dampak yang positif bagi si produsen. Bisa saja dia akan mengalami kerugian karena penawaran yang dia berikan begitu melimpah. Nah, misalnya pada normalnya produksi padi dijual biasanya dengan harga 15.000 per kilogram. Sedangkan saat panen raya mereka menjualnya dengan harga 13.000 per kilogram. Nah, otomatis jika normalnya dia merasa keuntungan, sedangkan saat panen raya, produsen akan mengalami kerugian. Produsen akan rugi jika beras atau padi dijual seharga Rp13.000. Nah, disinilah peran pemerintah sebagai penengah antar produsen dan konsumen dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu kebijakan apa? Yaitu kebijakan harga minimum atau floor price. Oke, kita setuju bahwa dengan harga 13.000 itu si produsen akan mengalami kerugian, sedangkan jika dijual dengan harga 15.000, si produsen akan mengalami keuntungan. Nah, jika pemerintah sebagai pemberlaku kepentingan, maka harga untuk padi itu paling mahal 15.000 atau malah jadi paling murah 15.000. Tentunya harga paling murah untuk penjualan padi itu adalah 15.000 atau harga minimum untuk penjualan padi itu adalah 15.000 per kilogram. Jadi, mau setumpah atau sebanyak apapun produksi padi, jika dijual harus di atas harga 15.000, tidak boleh di bawah harga 15.000.
Kesimpulannya, jika terjadi panen yang berpotensi untuk merugikan produsen, maka pemerintah ini sangat cocok untuk menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan apa? Yaitu kebijakan floor price atau harga minimum. Oke, untuk mengetahui di mana letak harga minimum atau floor price, kita bisa melakukan pendekatan dengan grafik. Nah, di sini ada price itu P, lalu ada Q itu quantity, S itu supply, lalu D itu demand. Nah, di sini merupakan letak harga pasar yang dimana itu merugikan si produsen. Harga 13.000 ini merugikan si produsen. Setelah itu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu kebijakan minimum atau floor price. Lalu di mana letak harga minimum? Nah, letak harga minimum itu kira-kira berada di sekitaran sini, di atas harga pasar. Nah, di sini sering sekali ya menjadi terkecoh karena dikiranya harga floor price itu kan berada di bawah, tetapi itu salah ya. Jadi floor price itu berada di atas harga pasar agar tidak merugikan si produsen. Jadi kesimpulan floor price ini berfungsi untuk pertama itu melindungi produsen serta menaikkan harga barang yang berlaku di pasaran. Oke. Nah, dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini ternyata juga menghasilkan istilah lain dalam ilmu ekonomi. Kita gambar dulu ya grafik yang tadi, D, Q, S, and D. Nah, tadi waktu harga 13.000 ini kan si produsen itu akan menjadi rugi, makanya ditetapkan bahwa harga padi itu tidak boleh dijual di bawah harga 15.000. Nah, kira-kira waktu harga 15.000 ini siapa yang paling bahagia? Tentunya yang paling bahagia itu adalah si produsen. Nah, misalnya kan waktu harga 13.000 ini yang mau beli sama yang mau jual itu sama, seimbang. Lalu misalnya waktu harga 15.000 ini misalnya si konsumen mau beli 13.000 aja, jadi dia mengurangi permintaannya. Sedangkan di sisi lain si produsen itu kesenangan, dia bisa menambah penawaran dia. Misalnya dia mau menambah sampai 35.000, dia mau menjual hingga 35.000 rupiah. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi jadinya udah nggak balance lagi antara demand dan supply. Nah, ketidakseimbangan atau ketidakbalancean ini dinamakan dalam ilmu ekonomi yaitu excess supply. Jadi excess supply itu adalah keberlebihan penawaran. Nah, ada juga istilah lain yang nggak cuma bahas tentang kelebihan aja. Jadi kan sifat penawaran itu berlebih ya. Jadi jika berlebih pasti ada kekurangan permintaan. Nah, kekurangan permintaan ini dalam ilmu ekonomi itu dikatakan sebagai shortage demand. Jadi pembeli udah nggak semangat lagi karena harga barangnya udah semakin mahal. Jadi itulah pemaparan mengenai apa itu harga minimal atau harga floor price. Selanjutnya kita akan membahas mengenai harga maksimum atau selling price. Sama dengan materi sebelumnya, kita akan memperhatikan suatu kondisi sebagai berikut ini. Oke, yang pertama, terjadi paceklik atau gagal panen cabai di salah satu wilayah di Indonesia. Nah, secara otomatis jika terjadi paceklik, maka produksi cabai itu akan menjadi semakin menurun dia. Nah, jika kondisi seperti ini, harga barang tersebut itu akan menjadi semakin mahal atau semakin murah. Nah, tentunya harga barang tersebut akan menjadi semakin mahal. Normalnya harga cabai itu mencapai 50.000 per kilogram. Nah, ketika paceklik, maka harga cabai tersebut akan menjadi 80.000 per kilogram. Nah, tentunya dalam kondisi ini siapa yang akan dirugikan? Nah, tentunya yang akan dirugikan adalah si konsumen. Nah, dalam pihak ini konsumen yang akan dirugikan karena harga barang itu akan menjadi naik. Nah, disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk menjadi penengah antar produsen dan konsumen agar salah satu pihak itu tidak ada yang dirugikan. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan harga maksimum atau selling price. Nah, tadi kan normalnya harga cabai itu kan mencapai 50.000
Rp50.000 per kilogram, itu si konsumen akan merasa untung. Nah, dia tidak akan dirugikan jika harga segitu. Sedangkan waktu paceklik gagal panen cabai, nah otomatis produksinya menurun dan harganya akan melejit naik. Maka dijual dengan harga 80.000 oleh produsen. Nah, dalam kondisi ini si konsumen akan merasa dirugikan. Nah, maka dari itulah pemerintah mengambil suatu kebijakan yaitu selling price dengan harapan agar konsumen itu tidak merasa dirugikan. Nah, dari itu pemerintah menetapkan jika untuk menjual cabai dalam kondisi paceklik, harga maksimal yang boleh dijual oleh produsen itu adalah 50.000 per kilogram. Untuk lebih mengetahui di mana letak harga maksimum atau selling price, kita bisa melakukan pendekatan dengan grafik. Jadi di sini ada price, ada quantity. Ini sama ya seperti floor price yang tadi. Nah, di sini merupakan harga pasar yang dimana tadi yang merugikan si konsumen. Yang 80.000 ini sangat merugikan konsumen karena dianggap terlalu mahal. Nah, akhirnya pemerintah sebagai pemberlaku kepentingan itu menurunkan harganya menjadi 50.000 per kilogram yang dinamakan sebagai maximum price. Jadi, maximum price ini diletakkan di bawah harga pasar. Sama seperti floor price itu dianggap di bawah ya. Ternyata itu letaknya di atas. Sedangkan kalau harga maksimum itu dianggap letaknya di atas, ternyata letaknya di bawah. Jadi itu sering terkecoh. Dianggapnya bahwa harga maksimum itu ada di atas. Bukan ya, harga maksimum itu berada di bawah agar tidak merugikan si konsumen. Ini, harga maksimum atau selling price itu diletakkan di bawah harga pasar, walaupun harga maksimum tidak boleh diletakkan di atas harga pasar. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa fungsi dari harga maksimum atau selling price itu adalah yang pertama untuk melindungi konsumen serta untuk menurunkan harga barang yang berlaku di pasaran. Nah, dari kebijakan-kebijakan itu ternyata juga ada istilah lain dalam ilmu ekonomi. Apa dia? Kita lihat sebagai berikut ini. Nah, kita bisa gambar atau kita bisa pindahkan grafik yang tadi ya. Ini sama aja seperti yang sebelah tadi. Nah, ini 80.000 yang tadi kan merugikan si konsumen, sedangkan 50.000 ini menguntungkan si konsumen. Akhirnya diturunkan kan jadi sama pemerintah menjadi 50.000 yang dinamakan sebagai maximum price. Nah, jadi waktu harga 80.000 ini kan yang mau beli sama yang mau jual sama ya, jadi nggak ada gap. Lalu waktu harganya dikasih murah itu penjual itu menjadi semangat atau tidak semangat? Nah, tentunya si penjual atau produsen ini menjadi tidak semangat lagi. Nah, misalnya mereka mau jual sampai 30.000 aja. Sedangkan di sisi lain, waktu harganya mulai turun atau harganya menjadi rendah, si konsumen yang akan kesenangan karena harga barangnya akan menjadi semakin murah. Misalnya mereka mau beli sampai 70.000. Nah, disinilah ada gap yang benar-benar besar. Nah, istilahnya adalah kelebihan permintaan. Nah, dalam ilmu ekonomi, kelebihan permintaan itu dinamakan sebagai excess demand. Terjadi kelebihan permintaan karena sudah murah lagi, lalu maka permintaannya akan lebih meningkat. Nah, itu yang dinamakan sebagai excess demand.